Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Perkenalkan, aku Izanela Paramita dan hari ini kita akan belajar bareng tentang kemampuan verbal kata pada materi bahasa Panda beserta strategi untuk menjawab tes TPA Bappenas. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian bahasa Panda, cara mengerjakan soal bahasa Panda, dan juga contoh soal bahasa Panda. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Langsung aja, untuk pengertian bahasa Panda, itu dia sebenarnya adalah bagian dari ilmu kriptografi. Kriptografi itu dia berasal dari Yunani, berasal dari kata kriptos, yang artinya tersembunyi, dan grafein, yang artinya menulis. Jadi, kriptografi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang teknik matematika serta seni yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan data dan keamanan suatu informasi dengan menggunakan tulisan atau kata-kata. Jadi, di sini maksudnya adalah kata yang dibuat seperti simbol-simbol yang tidak ada artinya. Itu gunanya untuk menjaga kerahasiaan dari makna kata tersebut. Nah, untuk cara mengerjakan soal bahasa Panda, aku punya beberapa tips. Yang pertama, itu kita perlu menguraikan terlebih dahulu bahasa aneh yang terdapat pada soal. Kemudian setelah kita uraikan, kita langsung mencari pola dari uraian kata-kata tersebut. Kemudian baru kita bisa mengeliminasi jawaban dari masing-masing pilihannya. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Perhatikan kata-kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan tersebut. Berikut. Yang pertama, ada al tanda seru SDEW, berarti peliharaan baru. Kemudian, wefkohm berarti baju lama. Lalu ada lilkvo, ukohmal tanda seru SM, mil, berarti anak-anak menyukai baju baru. Berdasarkan terjemahan di atas, bahasa buatan yang mungkin untuk kalimat peliharaan menyukai anak-anak adalah, nah, langsung aja kita bahas soal tadi. Jadi yang pertama kita, tadi kan tipsnya menguraikan terlebih dahulu. Jadi kita di sini perlu memperhatikan kata-kata yang sama pada kata yang udah diartikan pada soal. Di sini ada al tanda seru SDEW berarti peliharaan baru. Kemudian wefkom berarti baju lama. Lalu lilkvo ukohmal tanda seru SM mil berarti anak-anak menyukai baju baru. Nah, dari kata yang sama di atas dapat dipastikan bahwa als berarti baru dan kom berarti baju. Di mana ada taunya di sini? Nih. Als ini berarti baru dan kohm berarti baju. Kenapa bisa tahu? Karena di yang kalimat terakhir ini yang ada cuma dua kata tersebut. Jadi di sini antara baju dan baru. Dan di sini yang ada barunya dan ada di kata pertama itu hanya als. Jadi als ini kan artinya berarti antara baju dan baru, tapi di sini dia als dulu artinya peliharaan baru. Jadi als ini artinya baru. Kemudian berarti tinggal kita cari yang sama lagi mana? Oh, kom. Di sini ada kom. Kom ini kita cari kata-kata yang sama juga di sini. Itu ada baju. Berarti kom ini artinya baju. Nah, karena kita udah tahu salah satu unsur, arti dari salah satu unsur dalam kata atau kalimat bahasa Panda ini, kita bisa mengetahui unsur dari yang lainnya. Di sini kita bisa mengetahui arti dari deo. Deo ini artinya berarti peliharaan dan wef ini artinya berarti lama. Nah, selanjutnya di kalimat menyukai baju baru, bahasa buatannya adalah ukohmal semil. Karena telah diketahui bahwa als ini adalah baru dan kom berarti baju, berarti untuk menyukai ini artinya bahasa Pandanya adalah u
sesuatu yang disukai. Di sini baju baru, berarti kan dia nulisnya al. Mil. Jadi di sini untuk menyukai baju baru berarti bahasa pandanya adalah ukoh mal tanda seru sm mil. Gitu. Kemudian selanjutnya di sini berarti kita mengetahui bahwa anak-anak itu bahasa pandanya adalah liukfo. Nah, terus berarti kita bisa susun nih bahasa buatan yang mungkin untuk peliharaan menyukai anak-anak. Peliharaan ini apa tadi? Deo. Berarti deo menyukai. Menyukai tadi apa? Sesuatu yang disukai, mil. Anak-anak. Anak-anak apa? Anak-anak itu adalah liukfo. Berarti deo liukfo mil. Begitu. Nah, setelah memahami konsepnya, kita juga akan latihan soal supaya kamu semakin percaya diri menghadapi tes sesungguhnya. Yuk kita mulai. Soal pertama, perhatikan bahasa buatan berikut. Tefanias itu berarti singa, seekor singa. Wabaduau itu berarti banyak harimau. Rasa hagaku itu harimau, seekor harimau. Bahwa baduawit Fitian Tefanias itu artinya seekor singa bertarung dengan banyak harimau. Berdasarkan informasi di atas, penulisan untuk kalimat seekor harimau bertarung dengan singa adalah, nah di sini ada tahap-tahapan penyelesaian. Yang pertama, kita mengetahui bahwa kalimat bahwa baduawit Fitian Tefanias itu bermakna seekor singa bertarung dengan banyak harimau. Kemudian di sini kita perhatikan bahwa kata seekor singa terletak di awal kalimat, sedangkan pada kalimat bahwa baduawit Fitian Tefanias, kata Tefanias itu terletak di akhir. Kemudian kata bertarung dengan banyak harimau itu ditulis sebagai baduawit Fitian yang ditulis di awal kalimat. Di sini kita perhatikan juga bahwa kata banyak harimau yang ditulis sebagai wabaduau itu terletak di tengah kata baduawit. Jadi dengan demikian kata bertarung dengan itu bisa kita tulis sebagai it Fitian. Karena di sini kata kalimat bertarung dengan banyak harimau itu bahasa pandanya itu adalah bahwa duawil Fitian, sehingga sementara kita ketahui bahwa banyak harimau itu bahasa pandanya itu waba duau, sehingga kita tahu bahwa bertarung dengan itu ditulis sebagai it Fitian. Oleh karena itu kalimat seekor harimau bertarung dengan singa itu bisa ditulis sebagai bertarung dengan, itu kan tadi kita ketemu it Fitian. Nah di sini singa itu kan Tefanias, berarti Tefaniasit Fitian. Kemudian seekor harimau itu rasa hagaku. Jadi di sini kita masukin aja rasa hagaku itu di akhir kalimat, sehingga kalimat dalam bahasa buatannya itu adalah Tefaniasit Fitian rasa hagaku atau Soal nomor 2. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Wang ing ung king berarti kemarin juga hujan. Nung ing ung berarti kemarin cerah. Mung berarti besok. Maka nung ing mung king berarti artinya adalah A. Besok juga cerah. B. Kemarin dan besok cerah. C. Besok cerah dan juga hujan. D. Besok hujan, hari ini hujan. E. Besok juga hujan. Jadi di sini kita tahu bahwa Wang ing ung king itu adalah kemarin juga hujan, Nung ing ung itu kemarin cerah, Mung itu besok. Dan di sini kita diminta untuk mencari arti dari Nung ing ung king. Nah, di sini bisa kita lihat dari kalimat pertama dan kedua itu ada kata yang sama, yaitu kata kemarin. Maka kata kemarin itu bukan king. Karena di kalimat pertama itu ada king, tapi di kalimat kedua nggak ada king. Jadi kata kemarin itu bukan king. Terus kemarin itu juga bukan wang atau nung. Karena di kalimat pertama itu ada wang, tapi nggak ada nung. Sedangkan di kalimat kedua itu ada nung, tapi nggak ada wang. Padahal mereka artinya ada sama-sama kata kemarin. Jadi kemarin itu juga bukan wang atau nung. Kemudian kalau kita perhatikan kalimat yang ditanyakan terdapat kata nung ing bersamaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemarin itu adalah wang ing itu adalah hujan, nung ing itu adalah cerah, dan king itu juga. Jadi di sini nung ing mung king itu artinya adalah besok juga cerah, atau jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 3.
Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa buatan. Yi tanda tanya oni berarti jalan pulang. Yoi nino berarti jalan kembali. O tanda tanya ina berarti jalan pergi. O tanda tanya ina. Oi tanda tanya oni, ioi tanda tanya ai berarti jalan pulang menuju jalan pergi. Kemudian di sini yang ditanya adalah bahasa buatan untuk jalan kembali menuju jalan pulang adalah. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa yi tanda tanya oni itu adalah jalan pulang. Yoi nino itu jalan kembali. O tanda tanya ina itu jalan pergi. Kemudian ada o tanda tanya ina, oi tanda tanya oni, ioi tanda tanya ai itu adalah jalan pulang menuju jalan pergi. Kemudian kita perlu menggabungkan konsep jalan kembali yoi nino dengan menuju jalan pulang, yaitu oi tanda tanya oni, ioi tanda tanya ai. Itu dapat dari mana? Itu dapat dari kalimat terakhir, karena o tanda tanya ina itu kan jalan pergi, berarti oi tanda tanya oni dan ioi tanda tanya ai itu berarti jalan menuju jalan pulang. Jadi, sehingga berdasarkan pola dalam soal, susunan frasa tersebut yaitu jalan kembali menuju jalan pulang itu adalah yoi nino, jalan kembali, oi tanda tanya oni, ioi, ai, menuju jalan pulang. Atau jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya nomor 4. Jika Okino berarti papa, Akuno berarti Ananda, Aminik berarti mama, Akuno Nakuno Okino berarti Ananda cinta papa, maka bahasa kode dari papa cinta mama adalah. Jadi, di dalam bahasa kode ini kita bisa tahu polanya. Nah, di sini Akuno itu kan Ananda, Okino itu papa. Berarti di sini cinta itu adalah Nakuno, dan di sini subjeknya itu diletakkan di depan, kemudian ada predikat lalu objek. Sehingga kalau misalkan pertanyaannya bahasa kode dari papa cinta mama adalah papa itu Okino, cinta itu Nakuno, mama itu Aminik. Jadi jawabannya adalah Okino Nakuno Aminik atau A. Kemudian nomor 5, perhatikan bahasa buatan dalam bahasa panda berikut ini. Skain onkie bermakna buku biru, onkie mier bermakna biru laut. Bahasa panda dari buku bagus adalah A. Skain mier, B. Skain obriye, C. Onkie obriye, D. Obriye mier, E. Obriye skain. Nah, di sini kita ketahui bahwa skain onkie itu buku biru, onkie mier itu biru laut, maka onkie itu adalah biru. Kemudian skain onkie itu buku biru, onkie biru, maka skain itu adalah buku. Lalu onkie mier itu biru laut, onkie itu biru, maka mier itu laut. Jadi berdasarkan pilihan jawaban, maka bahasa buatan dari buku bagus adalah buku ini kan kita tahu skain. Di pilihan jawaban itu yang ada skainnya, yang di depan itu ada pilihan A dan B, skain mier dan skain obriye. Tapi dari sini kita juga tahu bahwa mier itu adalah laut, sehingga yang paling tepat itu untuk buku bagus adalah B, skain obriye. Selanjutnya, perhatikan bahasa buatan dalam bahasa Noa berikut ini. Ada Rupi adalah kapten kapal, itu ada Rupi au tanda seru Senchou Nef. Rojo sebagai wakil kapten, itu ada Rojo wa V tanda seru C3 Sench 0U. Kemudian ada kapal yang berlayar, itu ada Nef Ing VM 13. Kemudian di sini yang ditanya adalah wakil kapten kapal yang berlayar dengan Rojo dalam bahasa Noa adalah. Jadi dari kalimat-kalimat tadi itu kita bisa mengetahui arti dari beberapa kata. Jadi di sini wakil itu adalah V tanda seru CE. Kemudian kapten itu kita tahu adalah Senchou. Dari mana? Dari kalimat 1 dan kalimat 2 itu kata yang sama-sama ada di kedua kalimat itu adalah Senchou. Dan yang sama-sama ada di dua kalimat itu juga kapten. Jadi di sini Senchou itu artinya kapten. Kemudian kapal itu NEFI. Kita tahu dari kalimat 1 dan 3. Kita cari kata yang sama. Itu kita dapat bahwa kapal itu adalah NEFI. Kemudian yang itu artinya adalah ing. Dari kalimat ketiga kita tahu. Kemudian berlayar itu adalah VM13. Itu juga dari kalimat 3 kita tahu. Kemudian adalah itu AW tanda seru. Lalu Rojo itu adalah Rojo. Nah, sehingga
Wakil kapten kapal yang berlayar adalah Rojo dalam bahasa NOAA adalah V tanda seru C3 Sencowu Navy Ing VM13 AW tanda seru Rojo. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan beberapa kalimat berikut. Kimul forto es, artinya Kimul bermain telepon genggam. Mo B3L, L3G, 3NG, tanda seru Z, 3G43, ES, itu artinya adalah mobiligan adalah permainan telepon genggam. Kemudian Kafex Forto, itu artinya adalah lelah bermain. Lalu pertanyaannya adalah, Kimul lelah bermain permainan mobiligan. Dalam bahasa tersebut adalah, jadi di sini kita bisa ketahui beberapa arti kata dari ketiga kalimat tersebut. Kimul, itu artinya Kimul. Lelah, itu artinya Kafex. Bermain, itu artinya Forto. Itu kita tahu dari kalimat ke 3 dan 1. Di kalimat 3 dan 1 itu sama-sama ada kata bermain. Dan kata dari kalimat bahasa buatan yang sama di kalimat 1 dan 3 itu adalah forto. Sehingga forto itu artinya bermain. Kemudian di kalimat 3 itu ada Kafex forto. Kalau forto bermain berarti Kafex artinya lelah. Kemudian permainan itu dalam bahasa buatannya adalah 3G43. Kemudian mobil itu dalam bahasa buatannya adalah MOB3L, lalu ligan itu dalam bahasa buatannya adalah L3G, 3NG. Itu semua kita ketahui dari kalimat kedua. Kemudian pertanyaannya, Kimul lelah bermain permainan mobil ligan. Itu kalau dalam bahasa buatannya adalah Kimul Kafex Forto 3G43 Mo B3L L3G 3NG. Atau jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan bahasa buatan berikut beserta maknanya. Skrivi wale briskin bermakna bunga berwarna merah. Nansra reine briskin bermakna baju berwarna kuning. Baju bermotif bunga dalam bahasa buatan tersebut adalah, nah di sini tata penyelesaiannya itu kita bisa mengidentifikasi dari kedua kalimat tadi. Karena setiap kalimat memiliki 3 kata, perhatikan kata yang sama pada kedua kalimat, yaitu briskin. Kemudian perhatikan pula kalimat maknanya. Kata yang sama itu adalah berwarna. Jadi di sini briskin itu artinya adalah berwarna. Kemudian karena pola kalimat harus sama, maka kata berwarna dan bermotif dalam bahasa buatan memiliki posisi yang sama, yaitu pada akhir kalimat. Nah, perhatikan juga bahwa kata bermotif adalah kata baru yang belum muncul pada kalimat soal. Jadi kita harus cari kata mana yang nggak ada di kalimat soal. Sehingga pada pilihan jawaban, kita ketemu nih, kata baru yang belum muncul pada kalimat soal adalah perisren. Jadi bisa disimpulkan bahwa perisren itu artinya adalah bermotif. Selanjutnya, kita perhatikan lagi kedua kata lainnya pada kalimat di soal tadi. Pola menyusun kalimat antara kalimat pertama dan kalimat kedua itu haruslah sama, sehingga terdapat kemungkinan-kemungkinan yang bisa ketahui. Jika skrivki bermakna bunga, wale bermakna merah. Sehingga nansra bermakna baju dan reine bermakna kuning. Dengan demikian, bahasa buatan untuk baju bermotif bunga adalah nansra skrivi prisren. Jawabannya adalah C. Baju bermotif bunga, yaitu nansra skrivi prisren. Selanjutnya soal nomor 9. Benoi prakue slobrojo, artinya ibu membeli tas merah. Bigok prakue ajin, artinya kakak membeli sepatu. Ele ajin kurojo, artinya sepatu adik berwarna merah. Kalimat yang berarti ayah membeli mobil berwarna biru adalah, nah di sini kita identifikasi lagi arti dari sebuah kata. Gimana caranya? Kita bisa identifikasi dari misal dua kalimat pertama. Dua kalimat pertama itu dia memiliki kata prakue, dan arti dari kedua kalimat tersebut memiliki kata kerja membeli. Jadi kita cari yang sama antara arti kalimat dan juga kalimat dalam bahasa buatannya di antara dua kalimat. Jadi dapat disimpulkan bahwa prakue itu artinya membeli. Kemudian kita perhatikan kalimat kedua dan ketiga.
Nah, kedua kalimat tersebut memiliki kata aajin, dan kedua kalimat tersebut memiliki kata sepatu pada artinya. Jadi kita simpulkan bahwa aajin itu berarti sepatu, dan di sini karena di kalimat pertama prakwe itu artinya udah kita ketahui yaitu membeli, maka bigok itu artinya kakak. Sehingga kita udah dapat 3 kata nih. Membeli prakwe, aajin sepatu, dan juga bigok itu kakak. Kemudian selanjutnya kalimat pertama dan kedua itu memiliki arti dengan pola sama, yaitu subjek dan membeli objek, sehingga dapat disimpulkan bahwa genoe itu berarti ibu pada kalimat pertama. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, kita bandingkan lagi kalimat pertama dan ketiga. Genoe prakue slobrocho itu artinya ibu membeli tas merah. Ele ajin kurocho itu sepatu adik berwarna merah. Nah, kedua kalimat tersebut memiliki kata rocho, dan arti kedua kalimat memiliki kata sifat merah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa slobrocho itu adalah tas merah, dan kurocho itu berarti berwarna merah. Nah, selanjutnya setelah kita dapat arti dari beberapa kata yang kita perlukan, kita bisa memeriksa masing-masing opsi jawaban. Misalkan di opsi A itu dia memiliki, ini di opsi A, genop prakue slopku asgul. Dia disitu memiliki kata slop, sehingga diketahui bahwa slop itu artinya tas, padahal kalimat yang kita tanyakan itu nggak mengandung kata tas, sehingga pilihan A itu salah. Kemudian pilihan C itu telah diketahui bahwa kurocho berarti berwarna merah, artinya ku berarti berwarna. Dengan demikian opsi C itu salah karena dia tidak memiliki kata ku, padahal yang kalimat yang kita tanyakan itu memiliki kata ku yang artinya berwarna. Nah, selanjutnya opsi D dan E itu mereka sama-sama memiliki kata gno yang berarti ibu, padahal di sini kita perlunya adalah ayah, sehingga opsi D dan E itu salah. Dengan demikian yang benar itu adalah opsi B, genop perkue dombaku asgul, yang berarti ayah membeli mobil berwarna biru. Jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 10, perhatikan kode berikut. Sing sangsung berarti tukang dagang sayur, angsung berarti tukang daging, ningsung berarti tukang sayuran. Berdasarkan informasi tersebut, kode yang mengartikan sayur dagangan adalah, nah kita cari lagi nih kata yang sama dan artinya yang sama di beberapa kalimat yang ada di soal. Nah, ketiga pernyataan tersebut memuat arti kata tukang di awal pernyataan dan memuat kata sung sebagai kodenya di akhir, sehingga kode sung itu berarti tukang. Nah, dari ketiga kalimat itu juga kita bisa mengetahui bahwa kodenya itu terbalik. Jadi yang ada di akhir itu ada di awal, sehingga bisa disimpulkan bahwa sang itu berarti dagang, karena sing sang sung, sung itu tukang, sang itu dagang, sing itu sayur. Kemudian ang di kalimat kedua, sung itu tukang berarti ang itu daging. Lalu di kalimat ketiga, sung itu tukang berarti ning itu sayuran. Nah, perhatikan juga bahwa kata sayur dikodekan dengan sing, sehingga sayuran dapat sedangkan sayuran itu dikodekan dengan ning, sehingga untuk imbuhan an huruf S pada kode diganti itu dengan huruf N. Dengan demikian, karena sang artinya dagang dan kita disuruh untuk mencari kode dagangan, maka dagangan itu dapat dikodekan sebagai nang. Nah, di sini kita tahu bahwa sayur itu sing dan dagangan itu nang. Tapi kita juga perlu ingat bahwa tadi kan penyusunan kodenya itu dibalik. Jadi sayur dagangan itu kita dagangan dulu baru sayur kalau di dalam kode, sehingga dagangan itu tadi apa? Nang, sayur itu sing, berarti penulisan kodenya itu adalah nang sing atau D. Nah, aku izin untuk merangkum apa yang kita pelajari. Jadi di sini kita mempelajari cara mengerjakan soal bahasa Panda. Gimana caranya? Kita uraikan terlebih dahulu bahasa aneh yang terdapat pada soal. Kemudian kita mencari pola dan kita bisa untuk mengeliminasi jawaban. Terima kasih StudyMates, kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau StudyMates merasa terbantu dengan konten Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Kalau kamu belum bisa berdonasi, jangan khawatir. Kami juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu.
atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Jangan lupa untuk follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat study mates!